Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada mata kuliah statistika. Baik, kali ini kita akan membahas tentang uji Chi kuadrat atau dikenal juga sebagai uji Chi kuadrat atau ada juga yang bilang sebagai uji Chi kuadrat. Nah, ini lambangnya seperti X tapi bukan X sebenarnya ya. Ini dibaca sebagai Chi kuadrat. Nah, uji Chi kuadrat ini digunakan untuk melihat hubungan dua variabel yang datanya tidak menyebar normal. Jadi jika datanya menyebar normal, itu digunakan uji Z seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau tidak menyebar normal, itu kita gunakan uji Chi kuadrat. Nah, sama halnya dengan uji T dan uji Z kemarin, uji Chi kuadrat ini juga ada namanya Chi tabel atau Chi tabel. Nah, untuk melihat Chi tabel itu digunakan tabel A6. Nah, jadi uji Chi kuadrat ini contohnya kita bisa gunakan pada kasus melihat hubungan tingkat pendidikan orang tua terhadap banyak anak. Ini contohnya bisa digunakan untuk menghitung itu. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita lihat dulu rumus yang digunakan. Yang pertama tentu kita harus tahu dulu derajat bebas. Derajat bebas atau DB itu digunakan untuk melihat Chi kuadrat Chi kuadrat tabel, di mana rumusnya adalah B dikurang 1 dikali K dikurang 1. B ini adalah baris, K ini adalah kolom. Jadi nanti variabel pertama dibuat dalam baris, variabel kedua dalam bentuk kolom. Sedangkan untuk Chi kuadrat hitung itu kita gunakan rumus sigma. Sigma ini artinya total. O dikurang E dikuadratkan dibagi E, dimana O ini adalah nilai objektif atau nilai asli yang ada di lapangan, sedangkan E adalah nilai harapan. Nilai harapan ini juga ada rumusnya dengan cara kita cari baris dikali kolom dibagi grade total. Jadi total baris dikali total kolom dibagi grade total, itu untuk mencari nilai E. Oke. Nih, ini variabel pertama. Kemudian ini variabel kedua. Variabel kedua terdiri dari 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Variabel pertama 2 baris, baris 1, baris 2. Nah, ini jumlahnya, di sini juga jumlah. Nah, ini kita isi sebagai contohnya A, sebelahnya B, C, D, E, F. Nah, total di sini ini harus kita jumlahkan. Berarti ini totalnya adalah A ditambah B ditambah C. Berikut juga D tambah E tambah F. Ke bawah juga kita jumlahkan A ditambah D. Ini B ditambah E. Ini C ditambah F. Nah, di sini adalah grade total. Di mana grade total itu adalah A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah F. Oke. Nah, untuk mencari nilai harapan, ini nilai harapan ya. Untuk mencari nilai harapan, ini masing-masing ini dari A sampai F itu kita cari nilai harapannya. Nilai harapan A bisa dilihat ya. Nih. Nah, nilai harapan A itu dicari dengan rumus sejajar dengan A secara horizontal dikali sejajar dengan A secara vertikal dibagi grade total. Jadi nilai harapan A itu adalah A ditambah B ditambah C dikali A ditambah D dibagi A sampai F. Sedangkan nilai harapan B berarti A tambah B tambah C dikali B ditambah E dibagi ini. Kalau nilai harapan F, D ditambah E tambah F dikali C ditambah F dibagi grade total. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal, kita contohkan, kita lihat pengaruh penyebaran penduduk pada suatu daerah menurut agamanya. Jadi di sini ada 2 variabel. Yang pertama variabel agama, yang kedua adalah variabel daerah. Nah, jumlah objektif atau jumlah asli di lapangan itu disajikan pada tabel. Nah, taraf nyata pengujian atau alfa itu 0,05. Jadi jumlah agama itu ada 3, nanti disajikan dalam kolom. Kemudian jumlah daerah ada 2 baris, disajikan dalam baris. Kemudian
Sehingga setelah kolom dan baris diketahui, kita bisa mencari derajat bebas, di mana derajat bebas adalah kolom dikurang 1 dikali baris dikurang 1, 3 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1, jadi 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Jadi nilai alfa ini, alfa dan db ini kita gunakan untuk melihat nilai Q kuadrat tabel. Nah, ini soalnya, ini disajikan seperti ini. Ini agama, ini daerah. Ini ada 182, ini 215, 203. Nah, ini kita jumlahkan dahulu terlebih dahulu. Jumlahnya di sini. Ini juga di sini. Ke bawah juga kita jumlahkan. Nah, ini adalah grade total, jumlah total semuanya. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita bisa menggunakan Excel untuk mencari nilai dari objektif tersebut. Nah, ini kita hapus dulu ini. Nah, yang warna kuning ini adalah nilai objektif. Sementara ini nilai yang diketahui ya. Nah, ini nilai objektif yang contoh soal tadi 182. Nah, ini kita jumlahkan dengan cara sama dengan sum tak kurung enter. Ini juga sum tak kurung ini tak kurung enter. Nah, ini 182 ditambah 154. Ini bisa kita tarik aja. Nah, ini total semuanya 600 tambah 400, ini tambah nih sebenarnya ininya 1000 ya. Nah, untuk buktikan kita bisa lihat ini sum dari samping kita jumlahkan ya benar 1000. Jadi jumlah dari samping dengan jumlah dari atas itu sama 1000. Nah, ini baru nilai objektif, nilai O. Sedangkan nilai E nya belum diketahui. Ini nanti kita tulis di sini nilai E. Ini nilai E. Nah, yang pertama kita cari nilai E yang di sini. Nilai E yang di sini tentu 600 buka kurung ya. 600 dikali 300 sama dengan 600 dikali 336 dibagi 1000. Kalau ini 600 dikali 351 dibagi 1000. Ini tak kurung 600 dikali 313 dibagi 1000. Kalau ini berarti 400 lagi, karena kan barisnya ini baris kedua. 400 dikali 336 dibagi 1000. Yang ini buka kurung 400 dikali 351 dibagi 1000. Ini 400 dikali 313 dibagi 1000. Oke. Nah, ini sudah didapatkan nilai E masing-masing. Ini nilai O, ini nilai E. O, E. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai C kuadrat. Nah, untuk mencari nilai C kuadrat, kita menggunakan rumus C kuadrat hitung tadi, di mana C kuadrat adalah O dikurang E dikuadratkan per E. Nah, ini gak kurang 2 kali. Ini O dikurang E dikuadratkan. Ini pangkat ya. Tanda topi ini pangkat 2 kurung dibagi E. Oke. Nah, ini. Kemudian yang sebelah sini 2 kali O dikurang E dikuadratkan kurung dibagi E. Ini kurung 2 kali O dikurang E tutup kurung pangkat 2 tutup kurung dibagi E. Nah, berikutnya yang di bawah lagi yang O dan E ini, berarti
154 dikurang 134,4 pangkat 2 tutup kurung dibagi 134,4. Berikutnya 136 dikurang 140,4 pangkat 2 dibagi 140,4. Satu lagi 110 dikurang 110 dikurang 125,2 pangkat 2 tutup kurung dibagi 125,2. Nah, jadi ini adalah C kuadratnya ditotalkan seluruh angka yang ada di sini. Ini ditambah 258 tambah 0,138 terakhir ditambah 1,84 dalam ya 1 2 3 4 5 6. Oke, bentar. Nah, jadi C kuadrat hitungnya adalah 8,069. Ini C kuadrat hitung ya 8,069. Ingat-ingat 8,069. Nah, untuk menarik kesimpulan kita harus membandingkan dengan nilai C kuadrat tabel. Untuk nilai C kuadrat tabel kita lihat di sini. Nah, ini tabel A6, nanti bisa di-download ya, atau nanti bisa Ibu kirim lewat WA. Ini C kuadrat tabel. Alfanya tadi sudah kita ketahui di soal 0,05. Sedangkan derajat bebasnya adalah 2. Sehingga ini sejajar 2 ini kita tarik garis lurus dan 0,05 kita tarik garis begini. Sehingga hasilnya 5,99148. Kita bisa ngambil 3 angka di belakang koma, jadi 5,991 supaya menyamakan tadi dengan nilai C kuadrat hitung 8,069, yang tabel adalah 5,991. Jadi mana yang besar? Tentu yang besar adalah nilai C kuadrat hitung. Nah, untuk kesimpulan, jika nilai C kuadrat hitung itu lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0-nya ditolak. Jadi H0 itu kan tempat tinggal seorang mempengaruhi agama, sementara H1 tempat tinggal seorang tidak mempengaruhi agama. Karena nilai C kuadrat hitungnya 8, tadi C kuadrat tabelnya ada 5,991, berarti yang lebih besar adalah C kuadrat itu, jadi H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah tempat tinggal seseorang tidak mempengaruhi agama yang dianutnya. Jadi mungkin itu materi C kuadrat kali ini. Mohon maaf jika ada salah. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat Google Classroom ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.